dalam menjalani kehidupan ini. Makanya Kanjeng Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, belajar Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Itulah sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah عليهم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mumbiyan bila mithal walakal hamdul minnatu wassalamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Kalamu qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa'aba aktsarun nasi illa kufur. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tahjura lana minal ardi yambu'a. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Au tusqitus samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis samaa walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, la ini jitama'atil insu wal jinnu, jikalau sungguh berkumpul seluruh manusia, wal jinnu dan seluruh jin,
ala untuk atas ayatu untuk mendatangkan mereka bimithli dengan semisal hadzal Quran, Al-Quran ini la ya'tuna tidak akan mendatangkan mereka bimithlihi dengan semisal Al-Quran walau kana dan walaupun kana ada mereka ba'duhum li ba'din dhahiro sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya dhahiro bekerja sama bantu membantu tolong menolong mereka tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran walaupun semua dikumpulkan manusia dikumpulkan, seluruh manusia dikumpulkan, seluruh jin dikumpulkan untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, pasti mereka tidak akan bisa membuat mendatangkan seperti Al-Quran. Satu surat saja, apalagi satu surat, satu ayat saja, pasti mereka tidak akan mampu. Walau kanna ba'duhum li ba'din dhahiro, walaupun mereka satu dengan yang lainnya tolong menolong, bantu membantu, pasti mereka tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kita umatnya. Tidak ada yang mampu. Seluruh manusia dikumpulkan, seluruh jin dikumpulkan untuk bantu membantu, untuk tolong menolong membuat seperti Al-Quran, pasti mereka tidak akan sanggup. Satu ayat saja tidak akan sanggup. Sedangkan Al-Quran ada 114 surat. Dalam satu mushaf Al-Quran ada 114 surat. Ciptakan satu surat-surat terpendek Al-Kautsar, tidak akan sanggup mereka. Walaqad sarrafna, dan sungguh-sungguh sarrafna mengulang-ulang kami, menjelaskan kami siapa Allah linnas kepada manusia fi hadzal Quran, di dalam Al-Quran ini min kulli mathal, dari setiap perumpamaan. Jadi dalam Al-Quran ini ada perumpamaan-perumpamaan. Jadi kita memahami Al-Quran kalau tidak punya ilmunya tidak akan bisa. Karena di dalam Al-Quran min kulli mathal, banyak perumpamaan-perumpamaannya. Dan ingat, manusia inilah miniatur dari alam semesta. Fa'aba, apa yang terjadi? Fa'aba, maka mereka menolak, mereka enggan terhadap Al-Quran, aktsarun nas, dari kebanyakan manusia, illa kufuro, kecuali mereka ingkar. Jadi kebanyakan manusia itu ingkar terhadap Al-Quran, ingkar terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, ingkar, menolak dan ingkar, menolak kebenaran yang datang dan mengingkari kebenaran yang datang. Menolaknya karena kesombongan. Aba, ini yang pernah dikatakan oleh iblis. Iblis menolak, aba wastakbar, iblis enggan diperintahkan untuk sujud kepada Kanjeng Nabi Adam, wastakbar, dan menyombongkan dirinya.
aba, menolak kebenaran yang datang, aba. Wastakbar, dan takabur iblis, sombong iblis, merasa lebih baik daripada Kanjeng Nabi Adam. Makanya hati-hati, jangan ada sifat aba di dalam hati kita, menolak kebenaran yang datangnya dari Al-Quran, aba. Wastakbar, jangan sampai kita sombong. Karena iblis makhluk yang luar biasa, imannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tidak ada sejengkal tanah pun yang terlewatkan oleh iblis untuk dijadikan tempat sujud kepada Allah. Namun di dalam hatinya iblis, di dalam jiwanya iblis ada aba, menolak kebenaran, dikarenakan wastakbar, dikarenakan iblis itu sombong. Hati-hati dengan sifat sombong, hati-hati. Menolak kebenaran, menghinakan yang lain itu sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, itulah sombong. Menolak kebenaran yang datang dan menghinakan orang lain, itulah sombong. Menolak kebenaran yang datang, merendahkan orang lain, itu sombong. Sama seperti iblis. Inilah perumpamaan-perumpamaan min kulli mathal yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai iblis-iblis yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu berwujud kita manusia. Na'udzubillah. Jangan sampai ada jiwa-jiwa iblis di dalam dada kita. Jangan sampai ada jiwa-jiwa iblis di dalam hati kita yang menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Waqalu, dan berkata mereka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang zalim, mereka orang-orang yang sombong, lan nu'mina laka hatta, tidak akan beriman kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, hatta, sampai engkau tafjur lana, memancarkan kepada kami, minal ardi, dari bumi, yanbu'a, mata air. Banyak. Setelah mukjizat-mukjizatnya Kanjeng Nabi ditampakkan kepada orang-orang yang kafir, mereka tetap tidak beriman. Banyak mukjizat-mukjizatnya Kanjeng Nabi, yang terbesar yaitu Al-Quran, setelah didatangkan banyak yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi. Kemudian orang kafir mengatakan, aku tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a, sampai engkau bisa memancarkan dari bumi ini mata air. Banyak permintaannya. Kalau dituruti orang-orang kafir, malah kita yang ikut mereka. Au takuna laka, atau menjadikan engkau, milik engkau, jannatun, kebun, min nahilin, dari kurma, wa inabin, dari anggur, wa tufajjiral anhara hilalaha tafjiro, maka mengalirkan anhar, sungai-sungai, hilalaha, di sampingnya, di celah-celahnya, tafjiro, yang memancar, yang deras. Banyak permintaannya yang mustahil-mustahil. Autus kita sama, atau engkau jatuhkan dari langit
atau engkau jatuhkan langit-langit kama sebagaimana za'amtah engkau alaina katakan kepada kami kisafan berkeping-keping, mustahil ya, kalau enggak kiamat. Au ta'tiya billah, atau engkau datangkan billah dengan Allah wal malaikah dan para malaikat qabila berhadap-hadapan dengan kami. Ini permintaannya orang-orang kafir. Au yakuna, atau menjadikan laka bagi engkau baitun, rumah, min zuhrufin, dari perhiasan, dari emas. Mintanya orang kafir kepada Kanjeng Nabi. Au tarqo, atau engkau naik di sama ke atas langit. Namun walan nu'minu, dan kami tidak akan beriman lirugika, terhadap kenaikan engkau, hatta tunazzila alaina, sampai engkau menurunkan alaina atas kami kitaban naqra'uh, kitab yang bisa kami baca. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, maha suci Rabbku, maha suci pengaturku. Hal kuntu, bukankah kuntu ada aku, illa basar, kecuali manusia biasa, rasulah, yang diutus oleh Allah, yang dijadikan rasul oleh Allah. Inilah permintaan orang-orang yang kafir. Namun dikatakan gak akan aku percaya, gak akan aku beriman, sampai memancarkan mata air dari dalam bumi, sampai membuatkan kebun-kebun, kebun kurma, kebun anggur, yang di celah-celahnya mengalir sungai-sungai yang deras, sampai menjatuhkan langit berkeping-keping, sampai mendatangkan Allah dan malaikatnya berhadap-hadapan dengan mereka, sampai Kanjeng Nabi membuat rumah dari emas, dari permata, sampai Kanjeng Nabi naik ke atas langit, kemudian turun dengan membawa kitab. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi, subhana rabbi, maha suci Allah Tuhanku, pengaturku. Hal kuntu illa basarur rasulah, aku ini hanya manusia biasa yang diutus oleh Allah. Gak mau Al-Quran turunnya berangsur-angsur, tidak mau. Al-Quran berangsur-angsur turunnya selama 23 tahun, gak mau mereka. Maunya Kanjeng Nabi naik ke atas langit, kemudian turun terus membawa kitab. Itu cuma perkataan mereka, padahal mereka tidak akan beriman. Sudah dikatakan tidak akan beriman. Walan nu'mina liruqiyika, tidak akan beriman. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad naik ke atas langit, mereka tidak akan beriman. Proses Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi, mereka tidak beriman. Mereka tetap memilih kafir. Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, mereka tidak akan beriman, karena tidak berupa kitab yang tertulis di dalamnya langsung. Maunya mereka itu Al-Quran itu utuh, lengkap, langsung satu kali turun, lalu mereka percaya. Katanya di hati mereka tidak akan beriman, walaupun mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Contohnya Kanjeng Nabi Musa, tongkatnya bisa menjadi ular, mereka tidak akan beriman. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun, bisa membelah lautan, kemudian bisa menutup lautan, mereka tidak beriman.
Kanjeng Nabi Nuh membuat kapal besar, kemudian didatangkan badai, diselamatkan sebagian dari mereka. Setelah selamat, mereka tidak beriman. Kanjeng Nabi Ibrahim memberantas berhala-berhala, kemudian kanjeng Nabi Ibrahim dibakar di bara api yang menyala-nyala. Allah selamatkan kanjeng Nabi Ibrahim, namun mereka tidak beriman. Untunglah kita diberi iman oleh Allah, padahal kita jauh dari Rasulullah, padahal kita tersekat dari Rasulullah jarak dan waktu. 15 abad yang lalu Rasulullah telah meninggalkan kita, namun kita diamanahi iman oleh Allah. Syukuri itu. Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu, tapi kita diberi kekuatan, dipilih oleh Allah bisa beriman kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini pedoman dalam hidup. Jadikan Al-Quran ini imam dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Quran ini sifat penyembuh dari penyakit-penyakit kita, penyakit hati, penyakit dohir. Jadikan Al-Quran ini sebagai rahmat, penolong kita, mengeluarkan kita dari permasalahan, memberi jalan keluar dari setiap kesulitan, memberi kekuatan tatkala kita lemah, menerangi kita tatkala kita gelap. Makanya kita mengaji Al-Quran. Dengan wasilah mengaji Al-Quran, kita disampaikan kepada Allah. Kita lebih paham terhadap kehidupan ini. Kita diberi petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran. Dijadikan Al-Quran wasilah imam dalam kehidupan kita. Dijadikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Makanya kanjeng Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baiknya umatnya kanjeng Nabi yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, belajar Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Itulah sebaik-baiknya umatnya kanjeng Nabi. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, kemudian oleh Allah dipahamkan Al-Quran, dijadikan Al-Quran imam dalam kehidupan kita, pastinya kita akan berbuat baik. Pastinya kita akan berkata yang baik-baik. Pastinya kita akan menghormati orang lain. Pastinya kita memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Itulah wasilah dari Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Kalau kita bisa berbuat baik, kita utamakan berbuat dalam kebaikan, terutama dalam keluarga kita. Khairukum mana? Khairukum
khairukum. Hah? Gimana dulu? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sebaik-baiknya kalian yang berbuat baik kepada istrinya. Sebaik-baiknya kalian yang berbuat baik kepada anak-anaknya. Dan aku, kata baginda Nabi, dan aku, kata baginda Rasul, sebaik-baiknya berkelakuan, berkasih sayang terhadap keluargaku. Jadi Kanjeng Nabi ini contoh, uswatun hasanah dalam kehidupan ini. Contoh Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi akhlaknya uluhul Quran. Kanjeng Nabi akhlaknya Al-Quran. Dijadikan Al-Quran oleh Kanjeng Nabi sebagai kehidupannya, tidak lepas dari Al-Quran. Perbuatannya Kanjeng Nabi tidak lepas dari Al-Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi tidak lepas dari Al-Quran. Makanya kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bisa diberi kesempatan oleh Allah, bisa belajar Al-Quran, bisa dipahamkan Al-Quran, bisa menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, dipahamkan Al-Quran, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Pasti kita akan tambah sayang kepada keluarga kita. Pasti kita tambah cinta kepada keluarga kita. Pasti kita tambah kasih kepada keluarga kita, karena kita mengikuti kanjeng Nabi. Kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah, diberi kesempatan bisa belajar Al-Quran. Ternyata belajar Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat Kanjeng Nabi Muhammad belajar Al-Quran. Setelah paham, mengajarkannya. Setelah paham, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya minta kekuatan kepada Allah agar kita tidak bisa lepas dari Al-Quran. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah. Minta kekuatan kepada Allah agar diberi kekuatan, bisa istiqomah mengaji setiap hari. Minta kekuatan kepada Allah agar bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah melalui Al-Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.